Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Suryani, NIM L0211911036, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai terumbu karang. Yang pertama yaitu definisi terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem khas pada perairan pesisir di wilayah tropis. Terumbu karang tersusun dari dua kata, yaitu terumbu dan karang. Jika berdiri sendiri akan memiliki makna yang jauh berbeda. Sama halnya jika kedua kata digabungkan menjadi karang terumbu. Istilah terumbu, karang, karang terumbu, dan terumbu karang dijelaskan sebagai berikut menurut Anonim 2007. Yang pertama, terumbu atau reef merupakan endapan masih batu kapur atau limestone, terutama kalsium karbonat CaCO3 yang utamanya dihasilkan oleh hewan karang dan biota-biota lain yang mensekresi kapur seperti alga berkapur dan moluska. Konstruksi batu kapur biogenis yang menjadi struktur dasar suatu ekosistem pesisir. Dalam dunia navigasi laut, terumbu adalah punggungan laut yang terbentuk oleh batu karang atau pasir di dekat permukaan air. Yang kedua yaitu karang atau koral. Disebut juga karang batu atau stony coral, yaitu hewan dari ordo Scleractinia yang mampu mensekresi CaCO3. Hewan karang tunggal umumnya disebut polip. Yang ketiga yaitu karang terumbu. Merupakan pembangun utama struktur terumbu. Biasanya disebut juga sebagai karang hermatipik koral. Berbeda dengan batu karang atau rock yang merupakan benda mati. Yang keempat yaitu terumbu karang. Ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur atau CaCO3, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur. Bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar lainnya seperti jenis-jenis moluska, krustase, echinodermata, polychaeta, porifera, dan tunicata, serta biota-biota lain yang hidup bebas di perairan sekitarnya, termasuk jenis-jenis plankton dan jenis-jenis nekton. Selanjutnya yaitu klasifikasi terumbu karang. Karang tergolong dalam jenis makhluk hidup atau hewan, yaitu sebagian individu, organisme, atau komponen dari masyarakat hewan. Dalam bentuk yang paling sederhana, karang hanya bisa terdiri dari sebuah polip yang mempunyai bentuk seperti tabung dengan mulut di bagian atas yang dikelilingi oleh tentakel. Karang termasuk dalam filum Cnidaria, yaitu organisme yang memiliki penyengat. Hewan karang adalah hewan sesilrenik. Umumnya berada dalam ekosistem bersama hewan laut lain seperti soft coral, hidra, anemon laut, dan lain-lain yang termasuk ke dalam filum Cnidaria atau Solenterata. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat penting bagi perairan dan menjadi habitat bagi ikan dan biota laut lainnya. Banyaknya manfaat dan tingginya produktivitas yang terjadi pada ekosistem terumbu karang menyebabkan terjadinya pemanfaatan yang cukup besar di wilayah pesisir dan laut seperti aktivitas penangkapan, peningkatan jumlah wisatawan, pembangunan di wilayah pesisir, peningkatan limbah yang menyebabkan pencemaran terhadap perairan baik dari aktivitas kapal atau tumpahan minyak. Yang terakhir yaitu peningkatan limbah rumah tangga yang mengalir ke perairan. Penggolongan karang umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu karang keras atau hard coral dan karang lunak atau soft coral. Karang keras memiliki struktur keras, menonjol, tidak bergerak, permukaannya kasar seperti kertas pasir. Koralit regular jika ada yang memiliki tentakel pada polip. Jumlahnya lebih dari 8 dan biasanya berjumlah 24 tentakel. Karang lunak memiliki struktur lunak, melambai jika disapu di sekitarnya. Koralit regular, polip menonjol keluar dan memiliki 8 tentakel. Jadi,
Pada gambar terdapat gambar karang keras dan gambar karang lunak. Secara alamiah, ekosistem terumbu karang terus melakukan proses tumbuh dan beregenerasi sehingga mampu mempertahankan keberlangsungan ekosistemnya. Namun semakin besar tekanan yang menyebabkan semakin meningkatnya degradasi terumbu karang. Maka pada titik tertentu, kemampuan tumbuh dan regenerasi terumbu karang tidak akan mampu mengimbangi tingkat kerusakan sehingga lambat laun terumbu karang akan punah. Selanjutnya yaitu biologi dan ekologi terumbu karang. Hewan karang adalah pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Hewan karang berukuran sangat kecil yang disebut sebagai polip. Dalam jumlah ribuan polip membentuk koloni yang dikenal sebagai karang, atau dia biasa disebut karang batu atau karang lunak atau koral. Sekelompok hewan dari ordo Scleractinia yang menghasilkan kapur sebagai pembentuk utama terumbu. Di Indonesia, semua terumbu berasal dari kapur yang sebagian besar dihasilkan oleh koral, sehingga koral merupakan insinyur atau ekosistem terumbu karang. Menurut Wilser 1988 dalam Darmadi 2010. Menurut Neibakken 1992 dalam Adriman 2012, terumbu karang memiliki respons spesifik terhadap lingkungan sekitarnya. Pertumbuhan pesat pada kedalaman antara 2-15 meter dan cahaya menjadi faktor utama yang memengaruhi distribusi vertikalnya. Karang pembentuk terumbu hanya dapat tumbuh baik pada daerah-daerah tertentu, seperti pada pulau-pulau yang sedikit mengalami sedimentasi atau di sebelah timur dari benua yang umumnya tidak terpengaruhi oleh arus dingin. Menurut Hardianto et al. 1998 dalam Adriman 2012 menjelaskan keberadaan terumbu karang ditandai oleh menonjolnya jenis biota yang hidup di dalamnya. Diperkirakan sekitar 0,2% dari luas samudra atau 70,8% permukaan bumi. Sebagian besar terumbu karang tumbuh di perairan tropis yang jernih dan agak dangkal, yaitu kedalaman kurang dari 40 meter pada rentang isotermal 20 derajat Celcius dengan ketersediaan nutrisi rendah. Menurut Supriharyono 2007, adanya simbiosis antara koloni karang dan Zooxanthellae atau sel algaronik yang terdapat pada jaringan terluar dari karang menyebabkan ekosistem terumbu karang mempunyai produktivitas primer yang tinggi. Menurut Purnomo et al. 2010 mengatakan bahwa Zooxanthellae termasuk salah satu biota Dinoflagellata fototrofik. Organisme ini selalu hidup bersimbiosis dengan beberapa invertebrata laut. Hubungan antara Zooxanthellae dengan karang bersifat mutualistik, yang dicirikan dengan adanya ciri transfer nutritif dan fisiologis. Dengan karakter ini, maka hampir tidak ditemukan karang dapat hidup tanpa Zooxanthellae. Selanjutnya yaitu cara makan. Karang atau disebut polip memiliki bagian-bagian tubuh yang terdiri dari 3 bagian, yaitu mulut yang dikelilingi oleh tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa dari perairan serta sebagai alat pertahanan diri. Yang kedua, rongga tubuh atau solenteron yang juga merupakan saluran pencernaan atau gastrovaskular. Yang ketiga yaitu 2 buah lapisan tubuh, yaitu ektodermis dan endodermis, yang lebih umum disebut gastrodermis karena berbatasan dengan saluran pencernaan. Di antara kedua lapisan terdapat jaringan pengikat tipis yang disebut mesoglea. Jaringan ini terdiri dari sel-sel serta kolagen. Dan mukopolisakarida pada sebagian besar karang, epidermis akan menghasilkan material guna membentuk rangka luar karang. Material tersebut berupa kalsium karbonat atau kapur. Karang memiliki 2 cara untuk makan, yaitu menangkap zooplankton yang melayang dalam air, menerima hasil fotosintesis dari Zooxanthellae. Ada pendapat para ahli yang mengatakan bahwa hasil fotosintesis Zooxanthellae yang dimanfaatkan oleh karang jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan proses respirasi karang tersebut. Sebagian ahli mengatakan sumber makanan karang 75-99% berasal dari Zooxanthellae. Ada 2 mekanisme bagaimana mangsa yang ditangkap karang dapat mencapai mulut. Yang pertama,
mangsa ditangkap lalu tentakel membawa mangsa ke mulut. Yang kedua, dengan cara mangsa ditangkap lalu terbawa ke mulut oleh gerakan silia di sepanjang tentakel. Karang dapat menarik dan menjulurkan tentakelnya. Tentakel tersebut aktif dijulurkan pada malam hari saat karang mencari mangsa. Sementara di siang hari tentakel ditarik masuk ke dalam rangka. Selanjutnya yaitu sonasi terumbu karang. Sonasi terumbu karang dibedakan berdasarkan paparan angin. Yang pertama, windward reef, terumbu karang yang menghadap angin. Yang kedua, leeward reef atau terumbu yang membelakangi angin. Jadi windward merupakan sisi yang menghadap arah datangnya angin. Zona ini diawali oleh reef slope atau lereng terumbu yang menghadap ke arah laut lepas. Di reef slope, kehidupan karang melimpah pada kedalaman sekitar 50 meter dan umumnya didominasi oleh karang lunak. Namun pada kedalaman sekitar 15 meter, sering terdapat teras terumbu atau reef front yang memiliki kelimpahan karang keras yang cukup tinggi dan karang tumbuh dengan subur. Mengarah ke daratan pulau atau gosong terumbu atau patch reef, di bagian atas reef front terdapat penutupan alga koralin yang cukup luas di punggungan bukit terumbu, tempat pengaruh gelombang yang kuat. Daerah ini disebut sebagai pematang alga atau alga ridge. Akhirnya, zona windward diakhiri oleh rataan terumbu atau reef flat yang sangat dangkal. Selanjutnya, leeward merupakan sisi yang membelakangi arah datangnya angin. Zona ini umumnya memiliki hamparan terumbu karang yang lebih sempit daripada windward reef dan memiliki bentangan goba atau lagon yang cukup lebar. Kedalaman goba biasanya kurang dari 50 meter, namun kondisinya kurang ideal untuk pertumbuhan karang karena kombinasi faktor gelombang dan sirkulasi air yang lemah serta sedimentasi yang lebih besar, menurut Anonim 2007. Selanjutnya, manfaat terumbu karang. Sebagai suatu ekosistem yang sangat produktif, terumbu karang memiliki keragaman hayati yang cukup tinggi, sehingga menampakkan panorama dasar laut yang sangat indah. Ekosistem ini membentuk jaringan mata rantai yang menumbuhkan siklus fauna, siklus flora, siklus air, dan berbagai siklus lainnya. Salim 1992 dalam Adriman 2012 menyatakan bahwa ekosistem terumbu karang memiliki 5 fungsi penting, yaitu yang pertama fungsi keterkaitan, yang kedua fungsi keanekaragaman, yang ketiga fungsi keserasian antar komponen satu dengan yang lain, yang keempat fungsi efisien, dan yang terakhir fungsi keberlanjutan. Sedangkan Neibakken 1992 dan Dahuri 1996 dalam Adriman 2012 menyebutkan bahwa ekosistem terumbu karang memiliki peran sebagai yang pertama tempat tumbuhnya biota lain karena fungsinya sebagai tempat memijah, mencari makan, daerah asuhan berbagai biota laut. Yang kedua sumber plasma nutfah, mencegah erosi dan mendukung terbentuknya pantai berpasir, melindungi pantai dari hempasan ombak dan keganasan badai di samping melindungi bangunan fisik, pelindung usaha perikanan dan pelabuhan-pelabuhan kecil dari badai dan hempasan air laut, bahan baku untuk berbagai macam kegiatan, seperti karang batu dan pasir sebagai bahan bangunan, karang hitam sebagai bahan perhiasan, dan berbagai macam karang atau moluska yang digunakan untuk hiasan rumah. Di negara-negara berkembang, terumbu karang secara tidak langsung merupakan penghasil protein bagi penduduk, dan yang terakhir sebagai objek wisata.